Shalom, GBPK CBN. Shalom. Selamat hari Minggu buat Bapak Ibu, keluarga sekalian, jemaat yang ada di rumah. Bahkan kita semua yang menyaksikan ibadah ini. Saya percaya Tuhan hadir di rumah kita. Dia ada bersama-sama dengan kita walaupun dengan situasi kita masih stay at home. Tetapi saya percaya kita bukan hanya bersama keluarga, tapi Tuhan ada bersama-sama dengan kita di rumah kita. Amin. Haleluya. Pada saat ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Kita mau membawa kabar gembira. Dimanapun kita boleh sampaikan. Kita boleh telepon keluarga kita. Kita mau katakan kabar gembira itu. Bahwa Yesus Kristus dialah Tuhan. Dialah Raja di atas segala raja. Dialah Juru Selamat bagi kita. Haleluya.
Dan bukan dengan kekuatan kami Tuhan, melainkan dengan roh-Mu. Demikian firman semesta alam. Kau berfirman, maka semua jadi. Kau berkata, semua terlaksana. Tak ada yang tak dapat kau kerjakan. Semuanya mungkin bagimu, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh-Ku. Firman Tuhan semesta alam. Amin. Mari sama-sama kita mau katakan. Kau berfirman, maka semua jadi. Kau berkata, semua terlaksana. Tak ada yang tak dapat kau kerjakan. Semuanya mungkin bagimu, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh-Ku. Firman Tuhan semesta alam. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh-Ku. Firman Tuhan semesta alam. Percaya janji firman. Biar kehendak-Mu jadi, ku berserah padamu. Tuhan,
buat kehadiran-Mu ya Roh Kudus, yang selalu memberikan kami kekuatan yang baru, yang selalu menghibur kami, yang menjadi penolong dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu kami boleh sehat, kami kuat, kami terpelihara sempurna Tuhan. Terpuji nama-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari dengan tangan-tangan terangkat katakan, amin. Pegang Tuhan setiap tangan-tangan kami. Kami berserah kepada-Mu. Kami tak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Pegang setiap kehidupan kami Tuhan. Amin. Yesus pegang erat tanganku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Kau alasan kami hidup saat ini, dan saat ini kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Haleluya. Selamat pagi jemaat di Cibinong. Hari ini kita ketemunya melalui rekaman. Ini karena dunia sedang seperti ini, tapi kita percaya bahwa Tuhan ada bersama kita. Jadi kita puji syukur karena Tuhan selalu ada bersama kita dimanapun dan di dalam situasi apapun juga kita berada. Ya. Dan pagi ini saya ingin menyampaikan firman
Tapi sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Pendeta Hendrawan dan Ibu Erli yang sudah mengundang saya untuk bisa menyampaikan firman. Dan firman hari ini yang saya ingin sampaikan judulnya adalah bagaimana kita harus berdoa. Ya. Jadi supaya mudah saya akan juga pakai slide ya. Judulnya adalah bagaimanakah kita harus berdoa. Dan kita akan melihat bagaimana yang salah dulu, yaitu bagaimana orang agamawi itu berdoa dan bagaimana orang yang benar itu berdoa. Kita akan bandingkan dan itu kita bisa melihat. Orang agamawi berdoa itu disebut di Matius 6 ayat 5 dan 7 dan juga di Yesaya 1 ayat 12 dan 15. Jadi itu sudah jadi baik di Perjanjian Baru maupun di Perjanjian Lama. Yesaya yang ditulis 3000 tahun yang lalu itu sudah dibacakan bagaimana kesalahan dari manusia yang agamawi untuk bagaimana mereka salah untuk berdoa, dan Tuhan sudah berikan ini kepada kita semua supaya kita tidak salah lagi ya. Nah, sedangkan yang benar itu adalah dari dari Paulus ya. Ajaran dari Paulus mengenai berdoa itu disebut di Roma 8 ayat 26 dan 20 sampai dengan 29. Ya, jadi kita bisa melihat perbedaan dari kedua doa, satu yang benar yaitu dari Paulus dan satu lagi yang salah yaitu dari agamawi. Mari kita lihat perbedaannya supaya nyata dan biar firman sendiri yang berbicara. Ya. Jadi yang pertama yang dari agamawi itu di Matius 6 ayat 5. Saya bacakan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi cara orang agamawi berdoa adalah mereka berdoa supaya dilihat orang. Kenapa mereka suka dilihat orang? Karena mereka tinggi hati atau mereka begitu percaya pada dirinya sendiri. Ya, dan itu yang salah. Dan Tuhan berkata jika berdoa seperti itu, ya Tuhan akan diam dan mereka akan mendapat upah dari ketinggian hatinya, tapi bukan dari Tuhan. Ya, jadi doa dari orang yang agamawi itu adalah sangat tinggi hati. Mereka ingin dilihat orang. Mereka pikir mereka lebih baik daripada orang lain. Ya, nah bagaimana yang benar dari Paulus? Kita lihat di Roma 8 ayat 26. Demikian slide sebelumnya, balik slide sebelumnya. Demikian sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa juga. Roh membantu kita dalam kelemahan kita, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi jika orang agamawi itu tinggi hati, tapi kalau dari yang benar seperti Paulus adalah orang benar itu mengerti bahwa dia itu butuh Tuhan. Mengerti bahwa kita itu lemah dan karena itu kita butuh Tuhan. Jadi kita sama sekali tidak ada ketinggian hati. Lihat bedanya. Yang agamawi itu tinggi hati, sedangkan yang orang yang benar seperti Paulus itu merasa bahwa dia lemah dan karena itu butuh Tuhan. Itu perbedaan pertama. Sekarang di slide berikutnya kita akan melihat perbedaan yang kedua. Ya, di slide berikutnya kita lihat di Matius 6 ayat 7. Saya bacain ya. Ini yang agamawi. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Ya, jadi orang yang agamawi itu bergantung pada kata-kata atau keindahan dari doanya, atau ketepatan dari doanya. Mereka mengandalkan kata-kata. Mereka mengandalkan tuh formula. Ya, bagaimana? Kalau kata-katanya benar, maka Tuhan bergerak. Kalau kata-katanya bagus, maka Tuhan akan bergerak. Mereka bergantung pada formula kata-kata doa mereka. Ya, itu salah. Ya, mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, bukan karena apa-apa, tapi karena kata-kata keindahan dari kata-kata doa itu. Nah, sedangkan di Roma 8 ayat 26, ya, dikatakan oleh Paulus di ayat yang tadi yang sama, demikian sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Jadi kalau di Paulus, orang benar adalah tidak punya formula. Tidak punya formula, dan Paulus mengaku itu. Sebab Paulus atau
tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Jadi itu bedanya. Orang agamawi merasa dirinya mempunyai formula ya untuk berdoa. Sedangkan orang yang benar tidak punya formula. Ya, beda. Kita lihat berikutnya, di slide berikutnya, perbedaan yang berikutnya. Di Matius 6 ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, ini orang agamawi. Orang agamawi itu berpikir bahwa Tuhan itu perlu diingatkan. Kalau tidak diingatkan, maka Tuhan lupa dan tidak memberkati. Jadi mereka itu orang agamawi itu tidak percaya akan Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang maha kasih dan maha tahu kepada kita. Orang agamawi berpikir bahwa Tuhan itu tidur dan perlu diingatkan. Kalau nggak diingatkan, maka Tuhan tidak bergerak. Maka Tuhan berkata di Matius 6 ayat 8, janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ya, Tuhan maha tahu, tidak perlu diingatkan. Nah, yang orang benar di Matius 8 ayat 27 seperti Paulus berkata, firman-Nya ini berkata, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi, yang di ayat firman ini berkata, Allah itu menyelidiki hati nurani. Ya, dia tahu karena dia peduli, karena dia menyelidiki, karena dia maha kasih, dia maha tahu, dia sudah tahu. Dan kehendaknya dia adalah baik. Makanya, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Jadi Tuhan itu mengerti apa yang ada di hati kita. Yaitu bahwa ia itu adalah Yesus Kristus, sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi kehendak Tuhan adalah untuk menolong kita. Dan kehendak Tuhan itu sudah ada bagi kita. Dia sudah tahu apa yang kita butuhkan dan dia menghendaki untuk memberkati kita. Karena itu Yesus berdoa untuk orang-orang kudus. Kenapa dia berdoa? Karena dia ingin memberkati orang-orang kudus. Jadi itulah dari yang benar. Tuhan itu maha tahu, mengerti, dia menyelidiki dan dia tahu dan dia ingin menolong. Ya, dia tidak perlu diberitahu karena dia sudah maha tahu. Ya, kita lihat sekarang perbedaan berikutnya. Ini adalah di slide berikutnya, kita lihat di Perjanjian Lama sekarang di Yesaya 1. Ya. Doa orang agamawi adalah seperti ini. Apabila kamu datang untuk menghadapi di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jadi orang agamawi itu berpikir bahwa dengan suara mereka, dengan sorak mereka, dengan tarian mereka, Tuhan akan bergerak. Jadi mereka berpikir Tuhan tuh kalau diteriakin dan diberikan suara yang keras, maka Tuhan akan lebih bergerak. Ya, dan Tuhan berkata, saya nggak pernah minta itu daripada kamu. Itu ciptaan manusia, bukan saya yang minta. Nah, di Roma 8 ayat 26, kita lihat perbedaannya orang yang benar. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi, Tuhan itu tidak perlu dapat suara karena dia maha tahu. Roh sendiri, Roh Kudus sendiri waktu berdoa kepada Allah Bapa itu dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan atau tidak ada suaranya. Tapi Tuhan yang maha tahu. Jadi Paulus bergantung pada pertolongan dari syafaat dari Roh Kudus yang tidak berisik atau tidak bersuara, tapi Allah Bapa tahu karena yang maha tahu memang tahu. Jadi seperti itu. Lihat bedanya. Kalau agamawi mengandalkan suara yang keras, tapi kalau roh Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri tidak mengandalkan suara. Tapi mengandalkan kemahatauan dan kebaikan Tuhan. Lihat, berikutnya kita lihat di Yesaya 1 ayat 13. Di slide berikutnya kita lihat ya. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Ya, kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, dan mengadakan pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaan penuh kejahatan. Nah, orang agamawi itu merasa doanya itu akan lebih dijawab jika persembahannya itu bagus sekali. Ya, persembahannya baik. Jadi dia ingin bayar harga dengan persembahannya. Orang agamawi itu senang membayar harga.
Dan dia pikir dengan persembahannya yang baik, maka Tuhan akan makin memberkati. Ya, itu orang agamawi. Ya, tapi Tuhan berkata, jika seperti itu, jika motif persembahanmu seperti itu, Tuhan berkata, itu adalah kejijikan bagiku. Baunya adalah kejijikan bagiku. Ya, karena motifnya seperti itu. Mau bayar harga, pikir Tuhan tuh bisa dibayar. Ya, baunya adalah kejijikan bagiku. Itu firman Tuhan ya, 3000 tahun yang lalu sudah disampaikan. Nah, sedangkan yang benar adalah di Roma 8 ayat 27. Ya. Dan Allah yang memiliki hati nurani itu mengetahui maksud roh itu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi yang benar adalah Tuhan tidak perlu dibayar karena Tuhan sudah mempunyai kehendak untuk menolong dan memberkati bagi orang-orang kudus. Jadi Paulus itu bergantung pada kehendak Allah yang sudah ada, yang baik. Tidak lagi bergantung pada apapun juga, tapi bergantung pada kehendak Allah yang sudah ada. Ya, yang sudah ada sebelum dunia dijadikan. Yang sudah ada, yang sudah baik. Ya, tidak yang sudah ada, tidak perlu dibuat lagi. Ya, itu dari doa yang benar. Kita lihat lagi berikutnya, di slide berikutnya, bagaimana di Yesaya 1 ayat 14, bagaimana orang agamawi itu berpikir dan bekerja. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semua itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Ya, jadi orang agamawi itu bergantung pada perayaan-perayaannya, pada pertemuan-pertemuan, pada itu. Dan dia berpikir makin banyak perayaan, makin banyak pertemuan, makin banyak, maka Tuhan akan makin memberkati. Jadi mereka bergantung pada religinya atau pada ritual atau religinya. Dan berpikir dengan itu Tuhan akan lebih tergerak. Ya. Tapi Tuhan berkata, aku benci melihatnya. Semua itu menjadi beban bagiku karena motifnya seperti itu dari orang agamawi. Aku telah payah menanggungnya. Ya, Tuhan masih sabar. Tuhan tidak bagaimana ya, Tuhan tetap mengasihi dan sabar. Tapi yang dilakukan oleh orang agamawi merasa dengan membayar kepada Tuhan dengan perayaan-perayaan dengan pertemuan-pertemuan itu, Tuhan berkata, aku benci melihatnya. Dan itu beban bagi Tuhan, karena Tuhan tidak suka melihatnya. Ya, kita lihat apa yang benar. Nah, kita lihat di slide berikutnya bagaimana di Roma 8 yang sama dan ayat 26 dan 27 yang sama. Kita lihat ya. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Itu ayat yang sama. Tapi roh itu sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi katanya adalah untuk kita. Artinya Roh Kudus itu sudah mengasihi kita dan mau menolong kita. Roh Kudus itu sudah mengasihi kita dan mau menolong kita. Ya, jadi kenapa dia mau menolong kita? Karena Tuhan mengasihi kita. Ya, dan juga di ayat 27, ia yaitu Yesus Kristus sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Artinya Yesus Kristus juga tanpa kita minta berdoa untuk kita. Jadinya memang Tuhan itu sudah mengasihi kita dan karena itu dia dia juga mau menolong kita dalam doa kita. Dan itulah yang Paulus bergantung. Paulus bergantung, orang benar yang akan bergantung pada kasih Tuhan kepada anaknya. Untuk kita, artinya dia mengasihi kita. Berdoa untuk orang-orang kudus, artinya dia mengasihi orang-orang kudus. Ya, jadi Paulus itu bergantung pada kasih Tuhan ke anak-anaknya untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dia bergantung hanya kepada kasih Tuhan yang berdoa untuk kita dan yang berdoa untuk orang-orang kudus. Ya, jadi kita lihat bedanya. Tidak bergantung pada kehebatan persekutuan dan kebaktiannya, tapi bergantung pada kasih Tuhan yang sudah ada. Nah, sekarang kita lihat bagaimana apalagi di ayat berikutnya di Yesaya 1 ayat 15 kita lihat bagaimana orang agamawi. Orang agamawi berkata apa yang seringkali mengandalkan doa syafaatnya yang luar biasa. Di Yesaya 1 ayat 15, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa. Aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Jadi orang agamawi itu dikatakan bergantung pada banyaknya doa-doa mereka, termasuk doa-doa syafaat mereka.
Ya, sekalipun kamu berkali-kali berdoa, sekalipun doamu luar biasa, berdoa luar biasa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Kita tahu ya, siapa yang tangannya penuh darah adalah Kain yang membunuh Habel, karena dia ingin kelihatan baik di depan Tuhan dengan persembahan atau doanya. Dengan motivasi seperti itu, Tuhan berkata, sekalipun kamu berkali-kali berdoa, jika motivasimu seperti Kain itu, aku tidak akan mendengarkannya. Ya, orang agamawi bergantung pada itu. Ya, nah kita lihat bagaimana Paulus. Ya, Paulus di slide berikutnya kita lihat. Ya, dikatakan di Roma 8 ayat 26 dan juga ayat 27, Roh sendiri berdoa untuk kita. Jadi Paulus bergantung pada siapa? Pada doa syafaat. Doa syafaat dari siapa? Bukan orang lain, bukan pendoa syafaat orang lain, tetapi dari pendoa syafaat yang namanya adalah Roh Kudus sendiri. Dan juga di ayat 7, Ia, yaitu Yesus Kristus, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Paulus bergantung pada pendoa syafaat yang kedua, yaitu namanya Yesus Kristus. Jadi Paulus hanya bergantung pada dua doa syafaat saja, yaitu dari Roh Kudus yang pertama, yang kedua dari Yesus Kristus. Cukup. Itu cukup. Doa syafaat dari Roh Kudus dan doa syafaat dari Yesus Kristus cukup adanya. Dan itulah dari orang benar. Orang benar tidak bergantung pada manusia lain, tapi bergantung pada Tuhan sendiri, yaitu Roh Kudus dan juga Kristus yang sudah diberikan pada kita. Ya, jadi kesimpulannya apa? Kita lihat ya di slide berikutnya. Ya, di slide berikut kita lihat tidak salah dengan doa yang panjang, suara yang kencang, persembahan, atau acara religi atau doa syafaat. Semua itu tidak salah, kalau dilakukan tidak salah. Tapi satu hal, jangan hal itu diberhalakan seperti kebiasaan dari orang agamawi. Jangan hal itu diutamakan seperti kebiasaan dari orang agamawi. Jangan hal itu di luar biasakan seperti kebiasaan dari agamawi. Yang luar biasa hanya Tuhannya. Bukan doa yang panjang, bukan suara yang kencang, bukan persembahan, bukan acara religi, atau doa syafaat. Semuanya nggak salah, tapi jangan diberhalakan. Itu saja. Ya. Nah, bagaimana dengan yang Paulus lakukan dan orang benar? Kita lihat di slide berikut. Dengan mengaku akan kelemahannya, Paulus mengetahui bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Meskipun kita tidak tahu bagaimana kita harus berdoa. Jadi orang benar tidak mengandalkan keahliannya berdoa. Bahkan mengaku kelemahannya. Tetapi mengerti bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan dalam kasih Tuhan itu, ya, Tuhan tetap mengasihi kita. Meskipun kita tidak tahu bagaimana kita caranya harus berdoa. Ya, beda ya. Orang agamawi bergantung pada keahlian mereka. Tetapi orang benar seperti Paulus bergantung pada Tuhan yang mengasihi kita. Ya, kita lihat di slide berikutnya. Ya, Paulus itu mengetahui bahwa Tuhan akan memberkati mereka yang menerima kasih-Nya. Karena di Roma 8 ayat 28 kita baca, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, ya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Paulus mengerti bahwa Tuhan akan bekerja bukan dalam satu hal, tapi dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Tuhan akan bekerja seperti itu bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Dia adalah mereka yang terlebih dahulu mengerti bahwa kasih Tuhan itu tanpa syarat. Siapakah yang mengasihi Dia adalah mereka yang sudah mengerti dan sudah menerima kasih Tuhan yang tanpa syarat. Dan kepada mereka yang seperti itu, Tuhan berkata, Tuhan akan bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kita akan diberkati bukan dalam satu hal, tapi dalam segala sesuatu. Itu firman Tuhan. Ya, Paulus mengetahui bahwa Tuhan akan memberkati mereka yang menerima kasih-Nya. Kita lihat lagi di slide berikutnya. Ya, di slide berikutnya kita bisa lihat ya. Di slide berikutnya, Paulus mengetahui bahwa berkat Tuhan ke mereka yang mengasihi Dia adalah baik, ya, dan sempurna adanya. Karena dikatakan untuk mendatangkan kebaikan. Artinya Tuhan baik dan yang dari Tuhan itu selalu baik.
Dan Tuhan bekerja dalam segala satu. Artinya yang Tuhan lakukan pada kita adalah sempurna adanya. Jadi berkat Tuhan pada kita itu baik dan sempurna. Terus berikutnya kita lihat ya. Di slide berikutnya, Paulus mengetahui bahwa rencana Tuhan adalah untuk kita menerima kasih-Nya, ya, kelimpahan kasih-Nya dan karunia-Nya bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah tidak pernah berubah dari kejadian, yaitu kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah seperti Yesus Kristus. Apakah gambar rupa Allah seperti Yesus Kristus adalah Yesus bergantung bukan pada kekuatan diri sendiri, tapi bergantung pada kasih Bapa. Kita juga sama. Yang bergantung pada kasih Bapa itulah yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena dari awal kita diciptakan untuk bergantung pada kasih-Nya. Kita dari awal diciptakan bukan untuk bergantung pada kehebatan diri sendiri. Kita dari awal diciptakan untuk bergantung sesuai dengan rencana Allah, bergantung pada kasih Bapa. Ya. Kita lihat berikutnya. Ya. Di Roma 8 ya, ayat 29 dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Rencana Tuhan dari awal adalah untuk kita, bukan untuk berfokus dan bergantung pada usaha sendiri, tapi untuk kita bergantung pada kasih Bapa seperti Yesus Kristus. Itulah gambar dan rupa anaknya. Itulah gambar dan rupa Allah. Dan itulah kehendak Tuhan dari awal penciptaan untuk kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang bergantung kepada kasih Bapa dan tidak pernah bergantung egois kepada diri sendiri dan usaha sendiri. Jadi dari awal itu seperti itu. Dan orang yang berdoa seperti itu bergantung pada kasih Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Ya. Yang terakhir atau kedua yang terakhir, saya kasih ayat yang terakhir adalah Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya, siapa yang bisa bergembira karena Tuhan? Adalah mereka yang mengerti dan menerima bahwa Tuhan adalah kasih. Mereka yang mengerti dan menerima kasih Tuhan. Mereka yang mengerti dan menerima kasih Tuhan akan bisa bergembira. Dan itulah kehendak Tuhan untuk kita bisa menerima kasih-Nya. Dan pada waktu kita menerima kehendak-Nya, yaitu kita menerima kasih-Nya yang tanpa syarat, dan kita berhenti berusaha dengan agamawi, kita berhenti mengutamakan diri sendiri dan agamawi, sehingga kita bisa bergembira karena kasih Tuhan, kita bisa gembira karena Tuhan, maka di firman itu dikatakan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ia akan memberikan, Tuhan akan memberikan ya apapun yang diinginkan hati kita. Jadi pada waktu kita menerima kehendak Tuhan untuk kita menerima kasih Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang menjadi kehendak kita. Pada waktu kita mengutamakan menerima kehendak Dia, keinginan Dia, maka Dia akan memberikan apa yang kita inginkan. Ya. Jadi bagi yang menerima kasih Tuhan, Tuhan akan menyenangkan dengan cara Dia memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita. Ya. Bukan yang diinginkan Tuhan lagi, karena kita sudah melakukan itu dengan menerima kasih-Nya, tapi Tuhan akan melakukan apa yang diinginkan hati kita karena kita telah melakukan kehendak Dia dengan menerima kasih Tuhan. Ya, dan itulah yang janji Tuhan yang bagi orang yang berdoa yang bergantung pada kasih Tuhan. Ya, yang tidak bergantung pada agamawi. Slide saya yang terakhir, karena itu lupakan semua formula buatan manusia seperti yang diajarkan oleh para agamawi. Dan berdoalah di dalam kasih Tuhan. Hanya itu. Berdoalah, tetap berdoa di dalam kasih Tuhan dan bukan berdoa di dalam formula buatan manusia. Kenapa? Karena hanya kasih-Nya, hanya kasih Tuhan yang sempurnalah yang dapat memberkati doa kita.
ilmu dari agamawi, ilmu formula dari manusia, ilmu dari para ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli agamawi tidak bisa memberkati doa kita. Yang bisa memberkati doa kita hanya Tuhan sendiri karena Dia mengasihi kita. Hanya kasih-Nya yang sempurnalah yang dapat memberkati doa kita. Pada waktu kita mengerti seperti ini dan kita bergantung pada kasih Tuhan, itulah doa kita. Pada waktu kita bergantung pada kasih Tuhan, Roh Kudus dan Yesus Kristus berdoa untuk kita. Dan doa dari Roh Kudus dan Yesus Kristus untuk kita akan dijawab oleh Allah Bapa. Dia akan memberikan apa yang kita butuhkan dalam segala hal. Jadi itulah kebesaran kasih Tuhan kepada kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami dan bagi kita semua. Kau memberkati kita semua, Kau memberkati kami semua karena kasih-Mu yang begitu besar. Dan Kau memberkati gereja di Cibedong dengan luar biasa karena kasih-Mu begitu dahsyat. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Karena Engkau yang melakukannya dan Engkau yang layak untuk ditinggikan dan dipuji. Terima kasih Yesus karena kami sudah menerima dan kami sudah diberikan dan kami sudah menerima kasih-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari saudaraku, kita mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, nyanyikan lagu itu. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang sudah ada bersama kami sepanjang ibadah online ini Tuhan. Hamba-Mu sangat percaya Engkau berada di rumah-rumah, baik yang ada di Singapura, di Sumatera Tuhan, Sidikalau, Medan, dan sekitarnya. Dan juga Tuhan, Engkau berada juga di Lampung, di Magetan, bahkan Jabodetabek, seluruh Indonesia, di mana jemaat-Mu mereka berada mengikuti ibadah online ini Tuhan. Hamba-Mu sungguh bersyukur untuk firman yang luar biasa, firman yang begitu indah yang sudah dibawakan oleh Pastor Hongki. Tuhan, Engkau berkati dia, berkati usahanya, berkati jemaatnya, berkati pelayanannya Tuhan dimanapun dia berada. Berkat-Mu senantiasa menyertai dia Tuhan. Engkau juga berkati anak-anaknya, keluarganya Tuhan. Sehingga kami boleh bersyukur karena kami adalah hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Hamba sangat percaya penyertaan-Mu, kesetiaan-Mu, hikmat yang Engkau berikan bagi kami luar biasa Tuhan. Di tengah-tengah COVID-19, di tengah-tengah kami memasuki masa new normal ini Tuhan, Engkau terus Tuhan membimbing kami, Engkau terus memberi hikmat bagi kami. Dan kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Setiap masalah mereka Engkau turut campur, Engkau turut bekerja. Karena kami semua jemaat-Mu adalah biji mata-Mu Tuhan. Engkau pelihara kami, Engkau senantiasa menyertai kami. Dan kami bersyukur Tuhan untuk pengajaran hari ini, di mana
Engkau mau kami senantiasa berhubungan dengan Tuhan melalui doa-doa kami. Sehingga kami boleh mengenal Tuhan lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi. Kami percaya Tuhan melalui doa, kuasa mujizat-Mu terjadi untuk setiap masalah kami. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami hadapi, melalui doa, Engkau membimbing kami, membuka jalan bagi kami. Sesungguhnya Tuhan, kasih karunia yang begitu besar adalah Engkau saat ini ada bersama-sama kami. Engkau yang telah terputus hubungan karena dosa satu manusia dari Adam, tetapi Engkau kembalikan, pulihkan kami. Dan saat ini kami boleh ada satu bersama Tuhan. Dalam hadirat-Mu, kami boleh mendengar suara-Mu. Kami boleh menyampaikan keluh kesah kami kepada Engkau. Karena Engkau adalah Bapa kami. Dan kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Pastor Hongki. Terima kasih untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir hari ini, yang mengikuti ibadah online ini. Kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Engkau baik. Tidak lupa kami juga berdoa untuk NKRI Tuhan. Presiden Jokowi dengan kabinetnya dan seluruh menteri. Bahkan Tuhan, seluruh anggota DPR, kami berdoa untuk mereka bekerja sungguh-sungguh Tuhan. Sehingga NKRI semakin jaya, NKRI dipersatukan. Kami menolak setiap kuasa, setiap roh jahat yang coba menghancurkan persatuan kesatuan Indonesia. Kami hancurkan demi nama Yesus. Tuhan, kami percaya Indonesia adalah milik kepunyaan-Mu. Dan Engkau memberkati Indonesia seperti Engkau memberkati kami. Dan kalau ada di antara mereka yang sakit saat ini Tuhan, di rumah-rumah sakit yang mengalami mungkin sakit COVID-19 atau sakit apapun juga Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus menjamah mereka. Kesembuhan ilahi terjadi. Kami menolak Tuhan, roh maut. Kami menolaknya di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu bila ada di antara mereka yang mengalami sakit. Engkau juga menghampiri mereka dan Engkau menjamah mereka. Dan hamba percaya kuasa supernatural daripada Tuhan mengalir ke atas mereka. Sehingga kesembuhan secara ajaib, secara mujizat terjadi atas mereka. Di dalam nama Yesus. Karena Engkau adalah tabib yang agung dan tabib yang ajaib bagi kami semua yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Bila ada mereka yang memiliki masalah-masalah karena dampak dari COVID-19 ini Tuhan, baik secara ekonomi, dalam pekerjaan, hamba-Mu sangat percaya di saat kami berdoa, Engkau berbicara, membuka jalan bagi kami. Karena firman-Mu berkata, ketuklah pintu, maka Engkau bukakan. Carilah, maka kami akan menemukan. Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang merendahkan diri mencari wajah-Mu, menanti jawaban Tuhan, Roh Kudus senantiasa memberi penghiburan, memberi kekuatan, memberi jalan, memberi hikmat, sehingga ada jalan keluar bagi kami. Setiap masalah kami, bagi kami yang berdoa, yang berharap kepada Tuhan. Harapan kami tidak pernah sia-sia Tuhan, karena Engkau lebih setia daripada kami. Engkau setia melakukan janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapak. Anak-anak Tuhan, marilah angkat tangan-Mu dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Di rumah Engkau diberkati, di luar rumah Engkau diberkati. Dimanapun Engkau berada, berkat Allah senantiasa menyertai-Mu. Terimalah cinta kasih Yesus Kristus, penyertaan kuat kuasa urapan dan perlindungan daripada Roh Kudus. Sampai Maranatha kita semua diangkat menjadi mempelai Kristus. Yang percaya katakan amin.